Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang inklusivitas dan lokalisasi dalam pengembangan TI. Sebelum masuk ke materinya, saya ingin memperkenalkan diri, yaitu saya Galih Adia Ramadan dari kelas IF23E dengan NIM 234162551252. Baik, selanjutnya. Oke, perkenalkan nama saya Sony Satria Al-Aziz. Saya kelas IF23C, NIM saya 23416255201152. Baik, perkenalkan nama saya Abdul Hafiz Azhar dari IF23E dengan NIM 23416255201240. Baik, saya Muhammad Fadil Kurniawan dari kelas IF23E dengan NIM 23416255201255. Baik, yang selanjutnya langsung aja kita masuk ke materi yang akan dipaparkan oleh Abdul Hafiz. Silakan. Baik, definisi inklusivitas. Inklusivitas adalah praktik merancang dan mengembangkan produk, layanan, dan sistem agar dapat diakses dan digunakan secara efektif oleh orang-orang dengan beragam kemampuan, latar belakang, dan situasi. Fokus utamanya adalah aksesibilitas. Fungsi dan tujuan inklusivitas, tujuan etis dan sosial, mewujudkan kesetaraan akses ke teknologi, memastikan tidak ada diskriminasi digital terhadap penggunaan dengan kebutuhan khusus. Fungsi kepatuhan hukum, memenuhi standar dan regulasi wajib pemerintah, misalnya seperti WCAG, yang melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Untuk peningkatan kegunaannya, menciptakan desain yang fleksibel dan kuat, yang bermanfaat bagi semua pengguna, termasuk dalam situasi disabilitas. Tujuan bisnisnya untuk memperluas potensi basis pengguna ke segmen pasar yang sering diabaikan. Ada pula prinsip desainnya. Seperti 1, perceivable, dapat dipersepsikan, operable, dapat dioperasikan, understandable, dapat dipahami, dan juga robust, yaitu kuat. Yang B, ada lokalisasi, di mana lokalisasi ini adalah proses mengadaptasi produk atau layanan digital untuk memenuhi persyaratan bahasa, budaya, dan fungsional. Dari pasar atau wilayah geografis tertentu ini adalah langkah setelah internasional. Fungsi dan tujuan lokalisasi yang pertama ada adopsi pasar, memastikan produk relevan secara budaya dan terasa familiar bagi pengguna lokal sehingga mendorong tingkat adopsi dan retensi yang lebih tinggi. Juga ada akurasi fungsional, yang dimana menjamin bahwa sistem berfungsi dengan benar sesuai parameter teknis wilayah setempat, seperti format mata uang, tanggal, dan sistem pengukuran. Juga ada kepatuhan hukum dan finansial, mengintegrasikan regulasi hukum, pajak, dan metode pembayaran yang berlaku. Untuk peningkatan kepercayaan juga bisa mengatasi hambatan bahasa dan budaya untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas merek di pasar internasional. Aspek kunci lokalisasi yaitu bahasa, format numerik, format waktu atau tanggal, visual dan budaya, regulasi dan hukum. Baik, yang selanjutnya Baik, silakan. selanjutnya. Oke, kita selanjutnya akan ke nomor 2, yaitu kelebihan dan kekurangan dalam pengembangan. Kelebihan dan kekurangan ini tuh ada dua opsi ya teman-teman. Yang kelebihan penerapan inklusivitas dan lokalisasi, yang paling pertama itu adalah perluasan pasar dan jangkauan. Kenapa? Karena sistem dapat menjangkau populasi pengguna yang lebih besar, termasuk pasar global, seperti lokalisasi dan pengguna dengan kebutuhan khusus atau inklusivitas. Nomor 2 itu ada peningkatan kualitas dan SEO, desain yang inklusif. Dia kurang lebih mengikuti WCAG, seperti Engine Optimization atau SEO. Ketiga ada kepercayaan dan reputasi, meningkatkan kepercayaan pengguna dan citra perusahaan sebagai entitas yang etis dan bertanggung jawab secara sosial. 4, kepatuhan hukum, memenuhi persyaratan hukum dan regulasi aksesibilitas yang bersifat wajib di banyak negara. Dan yang kedua itu B atau bagian B-nya, kekurangan dan tantangan penerapan. Ada yang banyak tanya nih, kenapa gitu? Kekurangannya apa Pak? Tantangannya penerapannya apa Pak? Gitu. Yang pertama itu adalah peningkatan biaya awal. Kenapa? Karena memerlukan investasi waktu, sumber daya, dan biaya di awal pengembangan untuk intersosialisasi dan desain aksesibilitas. Dua itu kebutuhan spesialisasi, diperlukan ahli bahasa, ahli budaya, dan
spesialis accessibility atau OLE expert yang mungkin tidak tersedia dalam tim standar. Ketiga ada kompleksitas manajemen konten, mengelola dan memelihara banyak resource, files dan terjemahan secara simultan menjadi tantangan teknis dan logistik. Yang keempat ada apa? Batasan desain. Kenapa harus desain? Karena harus mematuhi batasan teknis dan visual tertentu untuk memastikan sistem dapat berfungsi dengan baik pada teknologi asiatif. Baik, yang selanjutnya Silakan ada Pak studi ke kasus. studi kasus. Oke, di sini ada contoh studi kasusnya. Yang A itu studi kasus inklusivitas, Zoom dan aksesibilitas. Latar belakangnya sama pandemi, platform konferensi video seperti Zoom menjadi alat penting. Pengguna disabilitas, terutama tunarungu dan tunanetra, memerlukan akses yang setara. Penerapannya, Zoom secara agresif meningkatkan fitur aksesibilitasnya. Teks tertutup menambahkan fitur transkripsi otomatis dan kemampuan untuk menyajikan teks real time untuk pengguna tunarungu. Navigasi keyboard memastikan semua kontrol meeting, senyap, video obrolan dapat diakses dan dioperasikan sepenuhnya menggunakan keyboard bagi pengguna screen reader. Integrasi screen reader memperbaiki label dan struktur HTML agar kompatibel penuh dengan screen reader populer. Dampak etis atau bisnis. Hal ini tidak hanya memenuhi standar WCAG, tetapi juga menjadikan Zoom solusi yang etis dan dominan di sektor pendidikan dan pemerintahan yang sering memiliki persyaratan aksesibilitas wajib. Yang B, studi kasus lokalisasi Netflix dan global content strategy. Latar belakang, ini adalah Netflix. Netflix adalah layanan streaming global yang harus relevan lebih dari 190 negara. Penerapannya, lokalisasi Netflix mencakup 3 level. Yang satu, linguistik, menyediakan subtitle dan dubbing dalam puluhan bahasa. Ini juga mencakup terjemahan yang idiomatis dan sesuai konteks budaya, bukan terjemah harfiah. Yang kedua, kultural, menyesuaikan seni visual sampul film atau serial yang ditampilkan berdasarkan lokasi. Misalnya, Sambo di Indonesia mungkin menampilkan aktor lokal yang terlibat, sementara di AS menampilkan aktor utama global. Yang ketiga, hukum dan pembayaran, mengintegrasikan metode pembayaran lokal, misalnya pembayaran melalui operator seluler di beberapa negara Asia, dan mematuhi sensor serta regulasi konten pemerintah setempat. Dan yang terakhir, dampak etis atau bisnis. Upaya lokalisasi ini adalah kunci kesuksesan global Netflix. Memungkinkan mereka menembus pasar yang kompetitif dengan membuat pengguna merasa kontennya itu dan layanannya dirancang khusus untuk negara mereka. Lanjut. Baik, untuk kesimpulannya di sini yaitu inklusivitas dan lokalisasi bukanlah hanya fitur tambahan, melainkan fondasi etis dan strategis dalam pengembangan sistem teknologi informasi modern. Secara etis dan profesional, mengabaikan kedua konsep ini berarti secara sadar atau tidak sadar mengecualikan sekelompok besar potensi pengguna dari manfaat teknologi. Etika profesi menuntut pengembang untuk menciptakan teknologi yang adil, setara, dan dapat diakses oleh semua orang. Secara bisnis dan kualitas, yaitu sistem yang inklusif secara inherent memiliki kode yang lebih baik, terstruktur, dan lebih mudah dipelihara. Sistem yang terlokalisasi memiliki potensi pasar yang jauh lebih luas dan menikmati tingkat kepercayaan pelanggan yang lebih tinggi. Secara integritasi, kunci keberhasilan adalah mengintegritaskan internasionalisasi, lokalisasi, dan aksesibilitas secara fase awal desain atau yang namanya shift left, dan bukan sebagai perbaikan setelah produk diluncurkan untuk menghemat waktu, biaya, dan menjaga reputasi profesional. Baik, segitu saja penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun bahasa yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.